Allah masukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah di dalam memanah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sopo Arjari. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa berbagi atau sharing-sharing tentang Furusiah Muhammadiyah. Banyak teman-teman bertanya apa sih isinya dalam kitab Furusiah Muhammadiyah itu sendiri. Jadi di dalam kitab Furusiah Al-Muhammadiyah itu sendiri, yaitu karya Imam Qayyim Al-Jauziyah, itu di situ banyak sekali. Sebenarnya Farosi tersendiri, Furusiah sendiri itu adalah dalam kata farosa atau farosatan wa furusatan wa furusiyatan. Ini secara arti bahasa yaitu orang yang ahli dalam urusan kuda dan piawai dalam menunggangnya. Di dalam kitab lain juga Furusiah ini, dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, itu Furusiah sendiri diartikan dalam arti bahasa Arab sendiri, yaitu keahlian dalam seluruh urusan kuda disertai keahlian dalam menunggangnya. Di dalam kitab lain juga di dalam Mu'jam itu di situ dikatakan asyaja'ah wal iqdam, yaitu keberanian dan pantang mundur. Nah, maka disimpulkan di dalam Furusiah ini dalam arti istilahan itu Furusiah tersendiri yaitu disiplin ilmu dalam menunggang kuda dan keahlian dalam menggunakan senjata serta berlatih olah mental sebagai sarana jihad fisabilillah. Banyak sekali namanya macam-macam Furusiah di dalam kitab Furusiah Al-Muhammadiyah, yaitu ada 4 macam di dalam kitab tersebut. Itu yang pertama juga ada keahlian dalam menunggang kuda, dan yang kedua itu dalam berlatih panahan atau memanah dengan busur, dan yang ketiga itu memakai tombak. Bahkan sekarang juga sudah mulai merembak berkuda dengan menggunakan tombak, dan yang keempat itu adalah menebas dengan pedang atau keahlian dalam bermain pedang. Nah, di sini juga dikatakan di dalam kitab Furusiah Al-Muhammadiyah, orang yang sudah mahir atau barang siapa yang sudah menyempurnakan keempat-empat ini, itu dikatakan dia telah menyempurnakan ilmu Furusiah itu sendiri. Maka itu banyak sekali tahapannya dalam Furusiah sendiri. Di sini di dalamnya kita alhamdulillah sudah memahami tentang memanah sendiri, ya. Nah, memanah sendiri itu juga Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Ibnu Majah, bahkan di Sahih Bukhari, itu dikatakan man ta'allama ar-ramyi thumma tarakahu falaysa minna, atau di Ibnu Majah dikatakan faqad asa, yaitu barang siapa yang telah belajar namanya memanah dan dia sudah memahami ilmunya dalam memanah, dia sudah mempelajari tentang ilmu memanah, teknik memanah di dalamnya, dia meninggalkan hal tersebut, dia dikatakan falaysa minna, dikatakan tidak dari golonganku. Bahkan di dalam Ibnu Majah dikatakan faqad asa, dia telah bermaksiat. Maka dari itu teman-teman archer, teman-teman pemanah
inilah sebagai penunjang semangat kita, bahwasanya memanah itu tidak sia-sia. Kita mendapatkan dari ilmu olahraga memanah sendiri, dari kesehatan badan kita sendiri, kita juga mendapatkan fadilah dari memanah sendiri. Maka dari itu kita niatkan kembali, memanah ini adalah menghidupkan sunnah Rasulullah. Bahwasanya banyak sekali fadilah dalam memanah. Salah satunya yaitu dikatakan dalam riwayat Sunan Abi Daud dari Uqbah bin Amir, yaitu innallaha azza wa jal yudkhilu bis-sahmi al-wahid salasatu nafarin al-jannah sani'uhu yahtasibu fi sun'atihi al-khair warramiya bihi wa munbilahu. Ya, artinya di sini bahasanya dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan 3 orang. Nah, ini manfaat dalam memanah itu akan Allah masukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah di dalam memanah sendiri, yaitu yang satu pembuatnya yang menginginkan akan kebaikan atau menginginkan kebaikan dalam membuatnya, dan yang kedua itu orang yang memanah dengannya, yaitu si pemanah sendiri. Yang pertama itu yang membuatnya, yang kedua itu si pemanahnya sendiri, dan yang ketiga itu adalah orang yang mengambilkan anak panahnya untuknya. Jadi kalau kita lomba-lomba itu nanti kita akan lihat teman-teman ada yang mengambilkan anak panahnya, dan itu semuanya tidak sia-sia. Di dalamnya akan dibalas pahala yang berlipat. Bahkan di sini juga dikatakan banyak sekali namanya teknik-teknik memanah di dalam Islam sendiri. Ada imam-imam besar di dalam teknik memanah, yaitu Imam Abu Hashim, Imam Ishaq, Imam Thohir. 3 pemanah, 3 ahli, dan dia mengungkap keseluruhan tentang teknik memanah. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing bagaimana teknik-teknik mereka. Sekarang kita sudah mulai mempelajari tekniknya untuk mendapatkan nanti kita berolahraga itu biar lebih semangat. Kadang orang-orang seperti saya dulu, awal mula memanah itu hanya untuk memantik orang sholat subuh. Dulu pada waktu ada saya untuk meramaikan masjid, saya bersama teman-teman itu meramaikannya dengan memanah. Orang yang boleh memanah itu nanti sholat subuhnya wajib di masjid. Nah, itu di situ setelah berjalan beberapa bulan kami melakukan memanah itu karena belum tahu teknik dulu. Apa itu teknik memanah, apa ini sebenarnya memanah itu untuk apa, manfaatnya apa, fadilahnya apa dalam Islam sendiri. Ternyata semuanya itu luar biasa. Maka dari itu setelah itu kita belum mengetahui, kita sempat rehat beberapa bulan, bahkan hampir setengah tahun lah. Setengah tahun itu tidak memanah lagi. Dulu memanah masih pakai peralon dulu. Nah, setelah itu ternyata bertemu dengan seorang pemanah yang ngobrol banyak tentang panahan. Ternyata di dalamnya ada teknik-teknik memanah, dan itu tahapan ilmu yang luar biasa. Ternyata kalau kita memperdalam suatu ilmu, kita tekuni, kita terjun langsung dalam tersebut, kita akan merasa kecil. Ternyata ilmu itu begitu luas. Bahkan kalau ini dalam sisi Ar-Rimayah atau Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah sendiri,
dalam menunggang kudanya sendiri, ada nanti kita mengenal kudanya, nanti di teknik furusia di teknik rimayah sendiri atau memanah, itu nanti kita bisa mempelajari mengenali busurnya karakternya gimana, anak panahnya juga harus yang seperti apa, nanti di situ kita pelajari semua. Nah, ini sebagai mukadimah, bahasanya Furusiah Muhammadiyah itu ilmunya sangat luas di situ, berbagai macam, bukan hanya menunggang kuda, piawai dalam mengundang kuda, bahkan di dalamnya terdapat pelajaran yaitu dalam memanah, berkuda, memainkan tombak dan memainkan pedang. Nah, di sini insya Allah semuanya akan kita share ilmu-ilmu tersebut agar ini lebih semarak lagi semangat kaum muslimin dalam ini sunnah yang hampir hilang. Jadi itu tugas kita untuk mengembangkan atau menumbuh suburkan kembali sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kita berlanjut ya dengan sesi-sesi selanjutnya. Mungkin ada teman-teman yang mau pengen usul materi apa yang ingin kami sampaikan, atau nanti langsung ke praktek juga, nanti kita akan contohkan juga teknik memanah dalam Islam sendiri, yaitu busur tradisional. Kalau sekarang itu makanya busur itu banyak busur-busur tradisional. Nanti kita akan contohkan. Nanti di sini juga ada gambar-gambar lah. Kita berikan ini gambar contoh busur-busur tradisional. Di sini busur Turkis. Nanti ada juga busur jemparing. Nanti jenisnya juga ada KTP, ada rikaf, ada juga busur standar nasional, nanti ada juga, dan itu semuanya itu tekniknya sebenarnya satu sebenarnya. Di situ banyak sekali, nanti kita berbagilah sama coach-coach yang lainnya untuk berbagi ilmu memanah. Nanti teman-teman di Wonosobo yang ingin bergabung memanah bisa nanti hubungi teman-teman, banyak sekali di Sepuran juga ada di sana, di Wonosobo sendiri, di kotanya, di Garung, Melandi juga ada, Kaliwiro juga ada, tapi belum sebanyak, karena banyak sekarang yang lebih lebih bermain gadgetnya daripada untuk bermain hal-hal seperti ini. Game gadget ini luar biasa. Nah, dari itu insya Allah kita semarakkan kembali memanah dan berkudanya. Insya Allah Wonosobo sedang mempersiapkan untuk berkudanya. Nanti komen-komen aja, nanti komen di YouTube untuk materi selanjutnya. Nanti insya Allah kita dengan fadilah memanah sendiri. Apa sih fadilahnya memanah, nanti fadilah berkudanya apa, dan lain sebagainya. Sebelum kita nanti belajar ke teknik, agar kita paham, kita mempelajari ilmu memanah itu, ini sebenarnya ada manfaatnya apa enggak sih, olahraga yang sia-sia atau enggak sih? Ternyata enggak. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengajari anak-anaknya itu berenang, memanah dan berkuda. Ternyata 1000 tahun, berapa 1000 tahun yang lalu itu mewasiatkan seperti itu. Ternyata banyak manfaat kalau kita gali keseluruhan wasiat-wasiat itu. Mungkin itu saja untuk mukadimah dalam video ini. Jangan lupa nanti bangun channel ini dengan
subscribe channel YouTube kami, yaitu Sofa Archery. Nanti kita akan memberikan ilmu-ilmu tentang memanah sendiri yang telah saya pelajari juga. Insya Allah ilmu memanah ini bersanad sampai dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja. Jangan lupa dukung channel kami, subscribe, like, sambil share sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa mengetahui manfaat memanah. Mungkin itu saja. Jazakumullah untuk mukadimah pertama ini. Salam Sofa Archery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.